Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat, perkenalkan saya Muhammad Safarudi. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SLB Negeri Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, di gelaran EJIS tahun 2025, saya pun juga berpartisipasi dengan mengusung tema pemberdayaan siswa. Judul yang saya ambil adalah pemanfaatan magic paper dari kertas bekas. Magic paper dari kertas bekas merupakan inovasi dalam pendidikan yang menggunakan bahan daur ulang untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Beberapa jenis magic paper yang dapat dibuat dari kertas bekas meliputi sheet paper, kertas berbiji, color changing paper, kertas berubah warna, textured paper, kertas bertekstur, water reactive paper, kertas reaktif terhadap air. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kreativitas, kedua melatih keterampilan motorik halus, ketiga mengembangkan keterampilan kognitif, keempat menanamkan nilai keberlanjutan, kelima meningkatkan rasa percaya diri, dan yang keenam memfasilitasi terapi sensorik. Penggunaan magic paper dari kertas bekas memiliki berbagai manfaat bagi siswa dengan hambatan intelektual, baik secara kognitif, motorik, sosial maupun emosional. Berikut ini adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konseptual. Yang kedua, mendukung pembelajaran multisensoral. Ketiga, melatih keterampilan motorik. Keempat, mengembangkan kemampuan sosial dan emosional. Kelima, mengajarkan kesabaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Sasaran inovasi. Sasaran yang pertama merupakan sasaran umum, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa dengan hambatan intelektual melalui pemanfaatan magic paper yang dibuat dari kertas bekas, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih interaktif, kreatif, dan efektif. Sasaran yang kedua yaitu sasaran khusus, di antaranya meningkatkan keterampilan motorik halus, mengembangkan kemampuan kognitif dan pemahaman konsep, berikutnya meningkatkan kreativitas dan ekspresi diri, selanjutnya mengoptimalkan kemampuan sosial dan interaksi, dan yang terakhir mengajarkan prinsip daur ulang dan ramah lingkungan. Sasaran dalam konteks pendidikan dan kurikulum. Yang pertama, sasaran integrasi dengan kurikulum pendidikan khusus, yakni memasukkan magic paper dalam pembelajaran keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Sasaran berikutnya yaitu penggunaan dalam terapi dan stimulasi kognitif. Artinya, memanfaatkan magic paper dalam terapi okupasi atau kegiatan yang bertujuan meningkatkan keterampilan kognitif dan motorik. Dan sasaran berikutnya adalah evaluasi kemajuan belajar, yakni menggunakan hasil karya siswa sebagai bagian dari penilaian perkembangan mereka. Mengamati bagaimana penggunaan magic paper memengaruhi keterampilan akademik dan sosial mereka. Berikutnya adalah mekanisme. Yang pertama, perencanaan dan persiapan, yakni identifikasi kebutuhan siswa, menganalisis kemampuan motorik, kognitif, dan sosial siswa dengan hambatan intelektual, menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan individu siswa. Yang kedua, pengumpulan dan pemilahan bahan. Mengumpulkan kertas bekas yang dapat digunakan, misalnya kertas koran, majalah, brosul, dan lain sebagainya. Memilah berdasarkan ketebalan dan tekstur untuk menentukan jenis magic paper yang cocok. Selanjutnya yaitu pengolahan kertas bekas menjadi magic paper, yakni menghaluskan atau memodifikasi kertas agar lebih mudah digunakan, misalnya merendam dan menggulung ulang, menambahkan elemen khusus seperti pewarna alami atau lem agar kertas dapat digunakan dengan berbagai metode. Berikutnya, implementasi dalam pembelajaran. Yang pertama, pengenalan dan demonstrasi. Guru menjelaskan konsep magic paper, tujuan penggunaannya, dan manfaatnya bagi siswa. Demonstrasi cara mengolah dan menggunakan magic paper dalam pembelajaran. Yang kedua, aktivitas dan penggunaan dalam pembelajaran, yakni pembelajaran motorik, pembelajaran konseptual, eksplorasi kreatif, dan interaksi sosial. Yang ketiga, adaptasi untuk siswa dengan beragam kemampuan, yakni menyesuaikan tingkat kesulitan tugas berdasarkan kemampuan individu siswa. Berikutnya, menyediakan alat bantu tambahan bagi siswa yang membutuhkan dukungan lebih. Selanjutnya, aspek yang dikembangkan. Yang pertama, aspek kognitif, yakni meningkatkan kemampuan berpikir konkret melalui manipulasi benda nyata. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah sederhana dengan menggunakan magic paper. Berikutnya, menstimulasi daya ingat dan asosiasi visual melalui bentuk, warna, dan pola yang dibuat dari magic paper. Aspek berikutnya yaitu aspek motorik. Melatih keterampilan motorik halus melalui kegiatan melipat, menggunting, dan menempel.
meningkatkan koordinasi tangan dan mata saat berkreasi dengan magic paper. Aspek yang ketiga yaitu aspek sosial dan emosional, mendorong kerjasama dan interaksi sosial dalam pembuatan proyek berbasis magic paper, meningkatkan kepercayaan diri dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan hasil karya mereka. Serta selanjutnya, strategi kerjasama yang dilakukan. Agar program pemanfaatan magic paper berjalan optimal, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, yakni sekolah dan guru pendamping, orang tua dan wali murid, komunitas peduli pendidikan inklusif, industri daur ulang dan lingkungan, pemerintah dan dinas pendidikan, lembaga sosial dan organisasi non-pemerintah atau NGO. Yang selanjutnya yakni hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan yang pertama mengembangkan kemampuan kognitif dan akademik, peningkatan keterampilan motorik dan sensorik, peningkatan kreativitas dan ekspresi diri, perkembangan sosial dan komunikasi, kesadaran terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Sebagai penutup, pemanfaatan magic paper dari kertas bekas dalam pendidikan bagi siswa dengan hambatan intelektual menawarkan metode pembelajaran yang kreatif, interaktif, dan berbasis berkelanjutan.